Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pengurus Porhati yang saya hormati dan muliakan, seluruh anggota Forum Korab HMIWati yang berada di Kota Malang dan di mana saja berada, pembicaraan kita akan berlangsung di sekitar bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang moderasi dalam beragama. Al-Quran menggunakan istilah wasapo yang diartikan moderat atau moderasi. Sebenarnya kata wasapo secara harfiah berarti tengah atau pertengahan. Konsep tengah atau pertengahan itu menggambarkan cara beragama yang seimbang, menggambarkan cara kita berislam dengan sikap yang proporsional. Sikap proporsional, sikap tengah, sikap seimbang dalam beragama itu disebut dengan wasapo. Sehingga kaum muslimin yang menjunjung tinggi prinsip tengah, prinsip keseimbangan atau proporsional dalam beragama, di dalam Al-Quran disebut dengan ummatan wasapo, umat yang tengah. Bagaimana penjelasan lebih jauh tentang umat wasapo, umat yang tengah? Bagaimana elaborasi tentang konsep tengah, proporsional, yang juga bisa berarti adil? Bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, agama Islam menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi yang bersifat kebendaan dan pemenuhan kebutuhan rohani. Manusia menurut Al-Quran memiliki dua bagian. Bagian luar disebut aspek fisik, aspek jasmani, dan ini memiliki kebutuhan biologis seperti kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, kebutuhan untuk tempat tinggal, kebutuhan untuk berhubungan dengan lawan jenis. Pada sisi lain, manusia memiliki dimensi dalam. Dimensi dalam itu terdiri pada 4, yaitu manusia memiliki ruhani, yang kedua manusia memiliki nafs atau jiwa, dan yang ketiga manusia memiliki kolbu atau hati, dan keempat manusia memiliki akal, nalar, pikiran, atau logika. Al-Quran membimbing kita memenuhi aspek dalam dan aspek luar itu dengan proporsional. Inilah bentuk konkret tentang ummatan wasato, umat yang tengah. Jadi seorang muslim akan menjalani hidup dengan keseimbangan. Dia tidak akan mengambil sikap asketis terhadap dunia. Itu dengan asumsi bahwa mendekati Allah itu tidak bisa terjadi, bisa dilakukan kalau manusia bergumul dengan dunia. Al-Quran tidak begitu memandangnya. Al-Quran memandang kebutuhan materi, kebutuhan dunia yang secara harfiah berarti sesuatu yang dekat, terlihat, konkret, dan empiris, itu perlu. Karena manusia memiliki tubuh, memiliki kebutuhan biologis. Tapi pada saat memenuhi, manusia memperhatikan ajaran Allah.
tidak makan kecuali milik sendiri, tidak minum kecuali yang dihalalkan. Jadi pemenuhan itu diukur dengan kerangka nilai, yaitu halal dan thayyibah. Gitu. Kemudian pemenuhan nilai itulah yang kemudian masuk dalam pikiran sehingga konsep hidup adalah seimbang antara pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani masuk di dalam hati. Di situ ada dua sisi, emosi dan spiritual, sehingga meresap, menghayati, dijiwai, dan kemudian kokoh dalam alam ruhani. Yang dimaksud ruhani itu kembali kepada dasarnya ruh. Ruh ini milik Allah. Ruh ini adalah milik Allah. Allah tiupkan ke dalam tubuh kita sehingga kita hidup. Lalu ruh ini akan diambil oleh Allah. Jadi kesadaran rohani itu kesadaran bahwa kita ini tidak hidup kekal di tempat ini, di dunia ini. Tapi kita akan migrasi, akan pindah ke tempat yang abadi, akan kembali kepada tempat yang hidup untuk selamanya. Karena itu, memenuhi kebutuhan rohani ini sebetulnya kerinduan kepada Allah. Itu. Nah, ini penjelasan tentang keseimbangan persoalan rohani dan persoalan materi. Apakah hanya itu? Tidak. Ada juga keseimbangan antara kehidupan individu, kehidupan pribadi, dan tanggung jawab sosial. Seorang muslim pertama-tama akan diminta tanggung jawab individu. Karena inti keberagaman itu terletak pada kehidupan pribadi. Bagaimana aku meyakini Allah, bagaimana aku mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana aku jadi pribadi yang bersih, bagaimana aku bisa jadi sahabat Allah, kekasih Allah. Itu semua berbasis pada kapasitas pribadi. Tetapi kapasitas pribadi ini tidak bisa aktual, tidak bisa terwujud, tidak bisa tanpa tanggung jawab sosial, tanpa kepedulian. Karena itu, untuk menjadi orang yang baik, tidak cukup hanya baik dengan Allah. Maka harus punya perhatian, punya kepedulian tentang kehidupan bersama. Inilah keseimbangan antara tanggung jawab pribadi dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini adalah ciri khas ketika di dunia. Begitu meninggal, kembali lagi jadi persoalan tanggung jawab pribadi. Allah berfirman, "Ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah." Kalian akan datang kepada kami secara individual sebagaimana kali pertama kami ciptakan. Itu artinya tanggung jawab sosial ini aktualisasi dari kebaikan individu, dari pengalaman pribadi, dari kualitas keberagaman yang berbasis pada diri sendiri. Keseimbangan terletak pada proporsional antara tanggung jawab individu dengan tanggung jawab sosial. Bagaimana kaitan dengan kehidupan beragama dan memandang orang yang beda agama? Di sini juga perlu moderasi seimbang. Satu sisi, Allah memberikan kebebasan untuk beriman atau tidak beriman, untuk beriman atau kufur. Surat Al-Kahfi ayat 29 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Yang mau iman silahkan, yang mau kufur silahkan. Itu artinya Allah memberikan pilihan, Allah memberikan kebebasan. Jadi manusia merdeka, manusia punya kebebasan untuk menentukan dirinya menjadi pribadi yang beriman atau pribadi yang kufur. Apa artinya? Allah memberikan kebebasan seseorang untuk memeluk Islam atau memeluk agama lain. Tetapi dalam Al-Quran, Allah tidak hanya berhenti memberikan pilihan dan kebebasan, Allah memberikan bimbingan. Allah akan ridho terhadap orang yang beriman
Dan Allah akan marah, murka kepada orang yang mengingkari Allah, mengingkari agama Allah, mengingkari Al-Quran, yang disebut kufur, atau orangnya disebut kafir. Gimana kita menyikapi keadaan ini? Tentu saja kita tidak bisa memaksakan untuk semua orang masuk Islam. Karena Allah juga memberikan kebebasan. Dalam ayat lain kalau Allah menghendaki, bisa saja seluruh umat manusia di muka bumi ini beriman. Tapi Allah ingin menguji, Allah ingin mencoba. Apa bentuk ujiannya? Satu sisi, kita memberikan kebebasan kepada setiap insan untuk memeluk agama apapun yang dianggapnya benar. Tapi pada sisi lain, kita tidak bisa menerima konsep ada Tuhan atau ada anggapan ada Tuhan selain Allah. Karena Allah itu satu-satunya Tuhan. Yang lain itu bukan Tuhan, tapi dianggap Tuhan. Nah, menurut konsep yang dinyatakan oleh Ibn Arabi, Allah itu ilahan mutlakon. Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang mutlak, Tuhan yang absolut, maha benar. Dan terus diyakini seorang muslim. Apa yang dianggap Tuhan oleh pemeluk agama lain itu bukan Tuhan. Tapi ilahan mu'takoda yang diyakini Tuhan padahal bukan. Sungguh pun Allah menjelaskan bahwa Islam benar, di luar Islam salah, tapi kita tidak bisa memaksakan agama kita terhadap mereka. Jadi ada kebebasan, ada keleluasaan mereka untuk meyakini agamanya dan untuk melakukan ritual-ritual sesuai dengan keyakinannya. Tentu saja ada batas. Sikap lapang dada yang dalam bahasa Arab disebut dengan tasamu, lapang dada atau toleran, memang itu bentuk konkret dari sikap wasato, tengah, proporsional, adil, atau moderasi. Tetapi tidak bisa moderasi ini melahirkan keyakinan yang dicampur. Bukan pencampuran. Tapi ada masing-masing memiliki sibgo, memiliki jati diri, memiliki identitas, dan itu terwujud dalam dua hal. Di dalam sistem kepercayaan, kedua di dalam sistem ritual. Kalau dalam Islam, di dalam akidah, di dalam ibadah. Maka tidak ada toleransi pada wilayah, akidah, dan ibadah. Biarkanlah setiap orang sesuai dengan pilihan agamanya. Begitu. Di mana kalau gitu wilayah untuk mewujudkan moderasi, untuk mewujudkan toleransi pada wilayah sosial. Artinya muslim dan bukan muslim, ayo kita bersepakat untuk komitmen membangun negeri yang disebut dengan konsensus, yang disebut dengan dasar itu al-ahdu, perjanjian luhur, yang kemudian melahirkan nilai-nilai kebangsaan, keindonesiaan. Tapi urusan yang menyangkut ibadah, urusan yang menyangkut tentang keyakinan, biarkanlah masing-masing. Sehingga seorang muslim tidak perlu datang ke gereja untuk doa bersama, untuk misa bersama. Itu bukan toleransi, itu menghancurkan kedua agama. Islam jadi kehilangan identitas, agama lain juga menjadi tidak jelas. Karena itu kalau bayi sungsang, salah posisi dalam meletakkan moderasi. Nah, gimana posisi yang benar untuk meletakkan moderasi? Yaitu dalam kehidupan sosial.
bagaimana sama-sama menata kota, mengatur ketertiban, bagaimana menciptakan masyarakat yang berperadaban, bagaimana satu sama lain bisa saling simponi dalam kerukunan hidup bersama di jalan raya, penataan masalah kota, masalah sosial, masalah-masalah yang kaitan dengan infrastruktur. Disitulah yang tempat moderasi, tempat toleransi, tempat hidup bersama, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Karena masing-masing berpegang pada ajaran agamanya, masing-masing berpegang teguh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa, tapi masing-masing berusaha mewujudkan persatuan, mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan dalam menata hidup dan kehidupan. Sehingga moderasi dipahami dengan benar dan mendalam, moderasi dilaksanakan dengan baik dan tepat. Islam tidak kehilangan jati dirinya, agama lain tidak kehilangan jati dirinya, masing-masing sesuai dalam Islam sesuai dengan dasar yaitu akidah dan ibadah, dalam agama lain sesuai dengan sistem kepercayaan, dengan sistem ritual. Tetapi pada tingkat interaksi sosial kita punya sepakat untuk menjaga negeri bersama yang bernama Indonesia. Saatnya kita menyadari moderasi yang berilmu, moderasi yang punya perspektif yang benar, dan kita punya komitmen keislaman dan keindonesiaan yang terpadu. Seperti selama ini selalu didengungkan dalam training HMI, Kohati, dan tentu Porhati dan Kahmi. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga lotum ini menginspirasi untuk beragama dengan moderasi dan komitmen keislaman yang juga berdampak pada komitmen kebangsaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.